Topik Ya, kelihatan. siang hari ini adalah padang gurun. Nah, banyak orang berpendapat bahwa padang gurun dalam Alkitab berbicara tentang kesulitan, penderitaan, dan tempat untuk menebus dosa. Ini tentu saja tidak benar. Tuhan mengiring umatnya ke padang gurun untuk mengajarkan tentang namanya ketaatan, melakukan perintah dan kehendaknya untuk kebaikan orang itu sendiri. Kenapa untuk kebaikan orang itu sendiri? Karena memang di depan sana nanti akan begitu banyak bahaya. Bukan untuk keperluan Tuhan. Tuhan nggak punya keperluan karena Dia pencipta. Tetapi Tuhan ingin manusia melakukan kehendaknya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Baik ya. Kalau kita perhatikan bahwa kondisi manusia itu terdiri dari tiga. Ada roh di dalamnya, ada jiwa, dan ada juga tubuh. Nah, masing-masing komponen manusia ini memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Roh memiliki kebutuhan untuk mempunyai relasi dengan penciptanya. Tanpa adanya relasi dengan penciptanya, roh itu akan menjadi semakin lemah. Roh itu akan menjadi istilahnya boleh bilang mati begitu ya. Nah, dalam jiwa, jiwa manusia ada pikiran, perasaan, kehendak, dan keinginan. Pikiran itu juga harus diisi. Contohnya saja kalau pikiran itu nggak pernah dipakai gitu ya, diem aja lama-lama pikiran itu bisa jadi pikun begitu. Jadi harus terus diisi. Perasaan butuh dikasihi, butuh dicintai begitu. Dan juga ada kehendak dan keinginan. Nah, kehendak dan keinginan ini Tuhan berikan termasuk kehendak bebas menjadi sebetulnya menjadi sarana alat uji manusia. Bagaimana sikapnya terhadap Tuhan. Sedangkan tubuh punya kebutuhan untuk makan dan minum supaya tetap bisa beraktivitas, punya tetap energi, punya pakaian untuk melindungi supaya mendapatkan perlindungan atas udara yang tidak baik, kesehatan dan macam-macam. Nah, tubuh dan daging atau tubuh atau daging ini selain kebutuhannya makan dan minum harus dicukupi, tapi juga punya keinginan-keinginan melalui panca indera. Ingin terus dipuaskan, eh, bisa menjadi tak terbatas. Sekarang kita masuk pada topik utamanya, gitu. Kondisi seorang budak. Kenapa budak? Jadi bangsa Israel kita tahu eh, mengalami perbudakan di tanah Mesir kurang lebih 400 tahun lebih, 430 tahun. Efeknya akibat dari perbudakan yang mereka alami adalah mereka kehilangan pengharapan akan masa depan. Hidup hari demi hari hanya untuk bertahan hidup. Asal bisa makan aja. Asal bisa tercukupi kebutuhannya. Jadi mereka nggak punya keinginan yang lain. Ketiga tidak memiliki hak atas dirinya sendiri ya namanya budak. Kondisinya udah terjual, nggak punya hak. Dalam kondisi tidak berdaya, mereka terima apa aja yang diperlakukan pada dirinya. Jadi karena tidak punya hak, ya mereka pasrah aja di dalam keputusasaan. Yang kelima adalah bukan hanya badannya terbelenggu, mereka tidak bisa melakukan apapun, ya tidak sedikit mereka yang dirantai, mereka terbelenggu, nggak bisa kemana-mana, tetapi lama-kelamaan pikiran dan mentalitasnya juga menjadi terbelenggu. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi begitu. Nah, ini kondisi seorang budak. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Apakah bangsa Israel dipilih karena bangsa ini baik? Ternyata enggak. Tapi Allah dengan otoritas Allah sendiri, Allah memilih bangsa Israel melalui nenek moyang mereka sejak zaman Abraham. Jadi bangsa ini dipilih bukan karena bangsa yang baik, bukan yang bangsa yang karena hidup benar, bukan. Karena Allahnya yang memilih dengan punya suatu rancangan begitu ya. Bangsa Israel lalu masuk
ke dalam perbudakan Mesir. 400 tahun lebih mereka alami. Akibatnya mentalitasnya menjadi mentalitas seorang budak. Hanya fokus pada dirinya sendiri. Yaitu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Fokusnya itu aja. Mereka nggak punya pikiran yang lain. Mereka hanya fokus pada diri sendiri. Allah memutuskan untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat, dikeluarkan dari tempat perbudakan. Kalau bangsa Israel bertindak dengan kemampuannya sendiri, jelas nggak mungkin. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi Allah melakukan 10 tulah sehingga akhirnya bangsa Mesir terpaksa melepaskan bangsa Israel ini untuk keluar dari tanah mereka. Tuhan bilang, Tuhan akan memberikan, akan membawa bangsa Israel, bangsa yang besar ini, menuju tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Kalimatnya kenapa sih dengan limpah susu dan madu? Bagi seorang budak yang mengalami keletihan jiwa, keletihan badan, sebuah kehidupan yang bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya, tubuhnya, hidup yang enak adalah sebuah impian, adalah sebuah cita-cita yang sebelumnya nggak pernah terjadi atau nggak muncul dalam pikiran kita karena nggak mungkin. Jadi karena mentalitas budak itu, maka Allah menjanjikan tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, kemerdekaan. Kalau kita telusuri lagi, Tuhan lalu membuat peraturan. Ada namanya berkat dan kutuk. Kalau kamu mengikuti Tuhan, kamu mendapatkan berkat. Kalau kamu tidak mengikuti Tuhan, kamu mendapatkan kutuk. Kamu akan mengalami kesulitan. Semuanya berhubungan dengan fisik, tubuh. Rata-rata begitu. Tuh ya. Tuhan mengenal diri kita pada dalam hal yang paling dalam dan tersembunyi. Namun, ia ingin kita dapat mengenali kondisi diri kita sendiri yang sebenarnya di hadapannya. Karena kuasa dosa membuat kita tidak mampu mengenali diri kita sendiri. Jadi, Tuhan bagaimana caranya supaya kita bisa kenal tentang kondisi kita diri sendiri? Caranya adalah dengan mengujinya. Kalau bahasa Alkitab adalah adanya pencobaan. Tapi ini adalah tujuannya untuk menguji manusia supaya manusia bisa mengenal dirinya bagaimana rusaknya dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tuhanlah yang membawa umatnya melalui padang gurun. Bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan yang membawa mereka melalui padang gurun. Jadi padang gurun, bukan bangsa Israel yang mengarahkan dirinya ke padang gurun, tapi Tuhanlah yang menggiringnya. Jadi oleh kehendak dan rencana Tuhan, bangsa Israel dibawa melalui padang gurun untuk menuju tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu. Dalam menjalani sebuah proses kehidupan, kita harus jangan melihat kondisi awalnya saja. Tetapi kita harus melihat jangka panjangnya, tujuan akhirnya itu apa. Manusia seringkali tidak menyadari kemampuan dirinya. Harus dilatih, dikembangkan kemampuannya. Program pelatihan dan pembentukan ini takarannya sudah disesuaikan oleh Tuhan. Tidak akan melebihi kemampuan. Tuhan tahu apa yang dirasakan manusia, apa yang dirasakan oleh umatnya Israel, apa yang menjadi kemampuannya,
apa yang menjadi karakter bangsa Israel akibat perbudakan 400 tahun di Mesir. Di dalam Keluaran 13 ayat 17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi oleh tangan yang kuat, oleh akibat 10 tulah yang diadakan oleh Tuhan, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Nanti bangsa itu bisa menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Sebagai bangsa yang hidup dalam perbudakan, mereka nggak pernah berperang. Tugas mereka hanya kerja, 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 dapat makan, kerja, 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 dapat makan. Kalau mereka berhadapan dengan bangsa Filistin, dan bangsa Filistin tentu saja merasa wilayahnya terancam, mereka pasti akan menyerang. Dan itu pasti akan melemahkan bangsa Israel. Makanya Allah membuat mereka memutar. Tuhan tahu kalau bangsa Israel terus masuk ke Filistin, mereka akan ciut, mereka akan gentar, dan mereka akan, udah kita balik lagi aja ke Mesir. Oleh karena itu, Tuhan mengambil jalan memutar. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Sebetulnya kalau benar-benar siap perang, enggak juga gitu. Mereka tidak terlatih untuk itu. Allah tahu kemampuan mm, bangsa Israel itu begitu terbatas. Cuman bisa jadi semangat ya gitu. Mereka rombongan besar, semangat. Tapi sebetulnya mereka tidak punya kemampuan. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita seringkali nggak tahu bahwa kelemahan kita tuh apa. Tapi Tuhan tahu, sehingga Tuhan membentuk kita untuk menjadi lebih kuat, lebih tangguh. Dosisnya tuh ada. Tiap orang punya dosisnya masing-masing supaya untuk dibentuk. Perkataan Musa kepada bangsa Israel. Di Ulangan 8 ayat 1 dikatakan ini. Segenap perintah yang kusampaikan pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Musa ini lagi ngomong ke bangsa Israel yang masih konteksnya cara berpikirnya, cara berpikir budak yang sudah tertindas lama. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan, itu motivasinya kan? Yang membuat mereka semangat kan? Dengan sumpah kepada nenek moyangmu, kepada Abraham. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Kesulitan-kesulitannya sudah mereka lewati. Ingat semua itu. Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau, menguji engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tujuannya supaya kita kenal bagaimana diri kita ternyata sebetulnya di hadapan Tuhan. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ujiannya, ketika permasalahan datang, ujian datang, respon kita tuh gimana? Apakah kita mengambil jalan diri kita sendiri menurut apa yang kita pandang baik, atau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya? Diuji, apakah kita bergantung pada Tuhan, apakah kita bergantung pada kekuatan diri sendiri, atau kita bergantung pada orang lain yang kita anggap mampu menolong kita. Tuhan uji di situ melalui setiap persoalan.
Bangsa Israel ujiannya massal melalui padang gurun. Jadi ia merendahkan diri hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Permasalahan datang, budak, butuhnya makan. Belum lifestyle begitu ya. Nggak ada pilihan, tapi Tuhan sediakan. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mana mereka dalam perjalanannya tidak menanam gandum, tanam sayuran, tapi mereka diberi Tuhan karena Tuhan janji akan memelihara mereka. Mana kalau kita mikir ya, kalau mikir, renungkan, ih, makanannya cuma mana aja ya. Mereka bisa hidup ya, mereka bisa kuat ya, nggak ada sayur-sayuran ya. Tapi begitulah, dengan satu jenis makanan, Tuhan mampu membuat mereka bertahan. Bahkan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk. 40 tahun. Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Selama 40 tahun ini, bayangin, jalan tuh di pasir, padang panas, oke-oke aja. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Coba kita refleksi bagaimana kita mengajar anak kita. Apakah anak kita langsung mendengar dan melakukan apa perkataan orang tuanya, nasihat orang tuanya? Seringkali enggak. Tapi kita sabar. Kita ulangi lagi. Lakukan kesalahan, kita ingatkan lagi. Kadang-kadang ada hukumannya juga. Hukumannya bukan untuk membuat orang itu, anak kita menderita, tapi supaya anak kita belajar. Anak kita belajar tentang kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, bahwa dia itu nggak ngerti. Aku kasih tahu kamu supaya kamu belajar, supaya nanti ketika kamu besar, kamu paham, kamu bisa mandiri. Sekarang ini kamu belum paham. Tapi seringkali dulu kita sebagai anak-anak kan sok tahu ya, merasa tahu bahwa apa yang baik dan apa yang terbaiklah yang kita lakukan. Itu yang paling benar. Di dalam kesok tahuannya kita melakukan tindakan-tindakan itu. Tetapi Tuhan tahu, orang tua kita tahu bahwa anak kita itu belum tahu apa-apa. Pendidikannya, ajarannya terus dilatih melalui proses sesuai dengan takarannya. Kesulitan-kesulitan yang kita izinkan anak kita alami itu ada takarannya. Umur 5, 6, 7, 8, 9 beda-beda. Kalau nggak mampu, orang tuanya baru turun tangan. Melatih mereka supaya bisa survive nantinya. Tidak tersesat melakukan hal-hal yang akan mencelakakan dirinya sendiri. Tujuannya itu. Potensi bahaya yang mematikan setelah mendapat kelegaan. Jadi bangsa Israel dibawa Tuhan menuju tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Tetapi di padang gurun bangsa Israel mengalami pendidikan dari Tuhan. Tuhan mendidiknya. Ulangan 8 ayat 11 berkata begini. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah,
peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, kebutuhan tubuhnya terpenuhi, mendirikan rumah-rumah yang baik, punya rumah, hidup baik, serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu, itu kan pekerjaan mereka ya, sebagai pengembala. Bertambah banyak, artinya bisnis kita berkembang, penghasilan kita bertambah, usaha kita berkembang, emas serta perakmu bertambah banyak, semakin kaya, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati. Karena potensi orang tuh begitu. Ketika sulit, itu datang ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Tetapi ketika semua sudah lega, makmur, jaya, bisnis hebat, lupa akan Tuhan. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini potensi hampir semua orang yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Dengan ular-ular yang ganas serta kala jengkingnya dan tanah yang gersang. Banyak bahaya mengancam dalam sekeliling kehidupan kita. Tapi kita tidak menyadari bahwa itu tidak menimpa kita karena sebetulnya kita dalam perlindungan Tuhan. Kita merasa take it for granted. Ah, wajar-wajar aja kok begitu. Enggak. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan iblis itu berkeliling di sekitar kita untuk menerkam orang, membinasakannya. Tapi hidup kita bisa baik-baik saja, bisa berhasil. Itu karena memang Tuhan yang menyiapkan, menyediakannya. Dan yang di padang gurun, ayat 16, memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk hanya sorry hanya untuk berbuat baik padamu akhirnya. Tujuannya pada guru Anda membuat merubah kita, cara berpikir kita itu diubahkan oleh Tuhan supaya kita punya pikiran yang benar, cara berpikir yang benar, cara berpikirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kalau kamu keluar dari jalur itu, maka ada bahaya di sekeliling kamu yang bisa membuat engkau binasa. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Karena aku kerja keras, karena aku pandai memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, aku layak dong gitu. Semua itu Tuhan yang kasih, kesempatan itu Tuhan yang kasih. Ketika kita mampu, kita punya keahlian, itu Tuhan yang kasih. Di luar sana ada banyak orang yang kerja lebih keras daripada kita, tapi kondisinya lebih sulit dari kita. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan tidak menginginkan kita miskin, enggak. Tetapi Tuhan tidak menginginkan kekayaan itu, kemampuan kita, ketenaran kita, kehebatan kita justru menjadi jerat yang membuat kita celaka, menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Nanti akan ada contoh-contohnya. Contoh yang paling tragis menurut saya, bagaimana Tuhan memperlengkapi Salomo dengan berbagai macam berkat luar biasa.
Tetapi akhirnya Salomo mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia berusaha membuat negerinya semakin besar dengan memperistri anak-anak raja-raja di sekelilingnya. Akhirnya Salomo terjerat dengan kebudayaan dan kebiasaan para istrinya itu. Padahal kurang apa sih Salomo begitu? Pelajaran dari perjalanan di padang gurun. Jalan manusia seringkali berbeda dengan jalan Tuhan. Dua, karena Tuhan yang membawa ke padang gurun, maka Ia akan menyertai dan memberi tuntunan pada kita. Tapi seringkali juga kita berjalan ke padang gurun bukan karena tuntunan Tuhan, tapi karena ingin memuaskan keinginan tubuh kita, daging kita. Sehingga kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita. Tetapi padang gurun, di mana Tuhan yang membawa kita untuk membentuk kita. Supaya karakter kita diperbaiki. Manusia rohani kita makin kuat. Roh kita makin kuat, sehingga roh kita itu menguasai jiwa. Bukan tubuh lagi yang menguasai jiwa. Allah itu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun seringkali ketika menghadapi persoalan, walaupun kita benar, tapi kan kita tetap menghadapi persoalan kan? Kadang-kadang ada kondisi-kondisi hampir putus asa. Ya namanya juga dalam ujian. Ujian bukan untuk mencelakakan kita, supaya kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Allah itu setia, tak pernah meninggalkan kita. Perasaan kita aja yang Tuhan kok kayaknya nggak dengar doa saya ya. Tuhan kok kayaknya nggak tolong saya ya. Selama kita masih hidup, bisa bernafas, itu artinya Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memberi kemampuan untuk kita bertahan. Kadang-kadang diberinya jalan keluar yang cepat. Kadang-kadang ditundanya. Tetapi kita mampu untuk menanggungnya. Karena setiap ujian, setiap proses itu Tuhan sudah memberi takarannya. Tuhan selalu setia, tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang sering meninggalkannya. Orang-orang yang di orang-orang yang dibawa Tuhan di padang gurun dan berhasil melaluinya. Abraham. Abraham keluar dari kemapanannya di Ur Kasdim. Mapan, kaya raya, tapi dia taat. Dia setia jalan ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanahnya belum tahu arahnya kemana. Tapi Abraham taat, makanya dia disebut bapak orang percaya. Dia mau bersedia meninggalkan kemapanannya untuk mengikuti petunjuk Tuhannya ke tujuan yang belum punya gambaran. Yosua dan Kaleb dari sekian ratus juta, iya, orang Israel, sekian juta orang Israel, bukan ratus juta, sekian juta orang Israel. Cuman dua tuh generasi itu akhirnya masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb mengalami pembaruan pikiran, memahami bagaimana sudut pandang Tuhan. Dia bisa menyelami visi ke depan. Tapi bangsa yang lain, teman-temannya, hanya melihat dari matanya saja. Daud. Daud mengembalakan dombanya di padang gurun. Justru ketika di padang gurunlah Tuhan membentuk dia.
Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul atau musuh-musuhnya, justru padang gurunnya itu membentuk karakter ini dia. Persekutuannya dengan Allahnya ketat sekali. Sehingga rohnya, karena dia sering berhubungan dengan Allahnya dalam masa kesulitan itu, rohnya menjadi semakin kuat. Rohnya itu yang memimpin jiwanya untuk terus memuji Tuhan. Sekalipun kondisi fisiknya mengalami tekanan. Tapi ketika dia dalam kemapanan, sedang leha-leha, santai-santai di istana, dia bisa jatuh oleh karena Betsheba. Yohanes Pembaptis pun demikian. Dia hidup di padang belantara. Dia berinteraksi, relationship dengan Allah dengan sangat ketat. Sehingga tubuhnya semakin bertumbuh kuat dan rohnya juga semakin kuat. Dan contoh yang terakhir adalah Yesus Kristus. Kita tahu kisahnya, bagaimana dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Allah sendiri loh yang membawa Yesus Kristus ke padang gurun. Kalau tadi kita lihat bangsa Israel mengalami perbudakan Mesir, mentalitasnya berubah, mentalitasnya menjadi mentalitas budak, cara berpikir budak. Lalu Tuhan membebaskan dari tempat perbudakan menuju tempat perjanjian yang limpah susu dan madu. Dan karena mentalnya masih mental budak, ukurannya atau untuk bisa memotivasinya adalah namanya berkat dan kutuk, reward punishment. Kalau kamu begini, maka begini. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu dapat ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu dihukum begitu. Reward dan punishment. Itu sebetulnya adalah treatment untuk orang-orang yang masih bermental budak, yang masih memikirkan kedagingannya, kebutuhan dagingnya. Di perjanjian baru, orang percaya itu kita semua tadinya hidup dalam perbudakan dosa, tidak mampu melepaskan diri kita. Tetapi Tuhan membebaskan kita, Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman atas dosa dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk diubahkan akal budinya menjadi manusia baru segambar dengan Allah. Di perjanjian lama sudah jelas manusia berusaha untuk mengikuti semua peraturan yang Tuhan berikan di dalam Taurat, gagal. Karena memang nggak mampu. Dengan kekuatannya sendiri nggak mampu. Oleh karena penebusan hukuman dosa oleh Yesus Kristus, sehingga manusia dibenarkan oleh Allah, sehingga Allah Roh Kudus bisa masuk dalam diri manusia untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kalau di perjanjian lama, berkat dan kutuk. Semua aturan dan hukuman. Di perjanjian baru, beda. Semuanya oleh karena kasih. Kenapa begitu? Karena kita sudah menerima kasih Allah terlebih dahulu melalui keselamatan yang Tuhan beri. Sehingga apa yang kita lakukan itu oleh karena kasih. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi oleh karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita sudah diselamatkan sehingga kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena kasih kita mau mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita diberkati lagi, bukan. Kita sudah menerima berkatnya, yaitu keselamatan. Pemeliharaan Tuhan sudah ada pada kita. Sehingga apa yang kita lakukan
bukan transaksi lagi. Tetapi sampai saat ini banyak loh orang Kristen yang relationship-nya dengan Tuhan itu hubungannya masih transaksi. Aku harus begini, aku harus ibadah, aku harus sumbang, aku harus persembahan supaya aku diberkati. Kalau nggak aku kasih persembahan, nggak aku kasih perpuluhan, nanti berkatku terhambat. Bisnisku nggak berkembang. Masih cara pikirnya, masa cara pikir di perjanjian lama. Sehingga apa yang kita lakukan, kalau kita lakukan sesuatu yang baik, lalu kita tidak mendapatkan rewardnya, hasilnya seperti yang kita ekspektasikan, kita menjadi kecewa. Karena itu tadi, loh, aku kan sudah jalankan kewajibanku kan, maka aku berhak dong dapat itu transaksi sama Tuhan. Loh, kan ada tertulis nih, aku pasti diberkati kalau aku begini. Ah, udah nih aku sudah lakukan semua nih. Mirip orang Farisi. Bukan karena kasih pada Tuhan. Kalau kita lakukan hal yang baik oleh karena kasih pada Tuhan, maka jika kita mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang lain, atau hasilnya tidak sama seperti ekspektasi kita, itu kita lakukan, tetap kita lakukan. Enggak, apapun hasilnya, karena aku mengasihi Tuhan. Aku bersyukur aku sudah diselamatkan. Yang aku harusnya terhilang, aku diselamatkan. Karena dengan usahaku sendiri, aku nggak bisa. Tuhan bilang, kalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Dasarnya cuma itu. Bukan soal berkat dan kutuk. Kenapa? Kenapa? Bukan dasarnya itu. Karena berkat dan kutuk itu kan, kalau kita lihat, kita perhatikan, itu semua mengarah pada hampir rata-rata yang di dalam pikiran manusia kepada berkat-berkat jasmani. Tanah yang luas, pekerjaan yang hebat. Sementara semua itu tidak akan dibawa ke dalam ketika kita mati. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia itu bukan membuat kita jadi kaya raya, bisnis kita hebat, tanah kita besar, bukan. Untuk mengubahkan kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa, terpisah dari Allah selama-lamanya, hukumannya ditebus, dibayar sehingga Roh Kudus bisa masuk dalam diri kita untuk mengubahkan kita. Kita tidak harus kita tidak sepantasnya mempertanyakan tentang berkat dan kutuk lagi. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Yang tidak membahayakan diri kita. Yang membuat kita tidak menjauh dari Tuhan. Supaya tujuan kedatangannya ke dunia itu berhasil mempersatukan kita umat percaya ini kembali kepada Bapa di sorga, bukan malah terikat pada berkat-berkat itu. Padang gurun adalah gambaran perjalanan kehidupan yang tidak mudah dan penuh dengan halangan serta rintangan. Dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita dapat belajar mengenal jalan Tuhan. Bahwa jalan Tuhan tidak selalu mudah. Seringkali kita berhadapan dengan berbagai macam masalah. Kadang-kadang sampai mentok, tok, tok. Justru ketika sudah mentok, kita tidak berdaya, itu bagiannya Tuhan untuk menyatakan kuasanya.
Mujizat itu kan terjadi kalau udah nggak ada jalan ya. Masalahnya udah besar banget, udah nggak ada jalan. Baru terjadi. Seringkali, kadang-kala bukan seringkali, kadang-kadang Tuhan izinkan permasalahan itu sampai kita tidak berdaya, bukan karena Tuhan meninggalkan kita, tidak menolong kita. Tuhan ingin menguji hati kita, apakah kita sungguh mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dari kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, kita dapat belajar mengenal jalan Tuhan, penyertaan, dan tuntunan Tuhan, serta kesetiaan Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan menuntun. Tuhan menuntun kita kalau kita mengandalkan Dia. Apakah kita sudah melibatkan setiap peristiwa itu, setiap keputusan kita kepada Tuhan? Seringkali kita mengambil keputusan menurut apa yang kita pandang baik. Nggak tanya sama Tuhan. Masih mengandalkan kekuatan diri sendiri. Seringkali begitu. Maksudnya bukan untuk mencelakakan, tetapi mendatangkan kebaikan bagi kita. Padang gurun bukanlah tempat yang menakutkan, asalkan kita berjalan bersama dengan Tuhan, taat melakukan segala perintah. Sama seperti Kristus. Dia taat melakukan kehendak Bapaknya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Persoalan, permasalahan yang menjadi padang gurun kita selama Tuhan yang membawanya ya. Artinya kita hidupnya benar dulu nih. Bukan padang gurun yang kita ciptakan sendiri oleh karena kesalahan kita. Kalau kita melakukan kesalahan, kejahatan, ya kamu tanggung konsekuensinya. Tetapi tidak tidak jarang pula ketika kita sudah hidup benar, Tuhan kok ada permasalahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Supaya kita bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi. Menguji kita apakah sungguh-sungguh kita mengandalkan Tuhan atau tidak. Padang gurun bukanlah tempat yang menakutkan kalau kita berjalan bersama dengan Dia. Padang gurun menjadi sangat menakutkan ketika kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kemungkinannya gagal, nggak mampu. Atau kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Seperti bangsa Israel, yang dipagut ular segala macam karena mereka menentang Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Percayalah bahwa perlindungan Tuhan itu selalu ada pada kita. Selama kita hidup seturut dengan kehendaknya. Janganlah takut atau mengkhawatirkan apa yang menjadi kebutuhan kita tidak tercukupi. Kalau Bapak di dunia aja tahu burung aja dipelihara begitu ya. Bapak di dunia juga tahu bagaimana memelihara anak-anaknya. Bapak kita, orang tua kita yang terbatas itu tahu dan akan berjuang untuk bisa membesarkan dan memelihara anak-anaknya. Apalagi Bapak di surga, Tuhan semesta alam yang memiliki semuanya. Masa dia tidak mampu memelihara kita?